Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Respect Tradisinya Podcast. Kali ini Respect keren banget. Kenapa? Kita semua yang lagi nonton bisa lihat di depan kalian ada siapa. Buat yang belum kenal, pasti kita akan kenalan. Gimana, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Boleh, mungkin Teddy yang lagi nonton belum pada kenal atau pengen kenalan nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Boleh mau kenalan dulu? Perkenalkan Raiders, saya Fahmi Kalansari, Raiders 2018. Kalau saya Muhammad Terkasih Gananta, Raiders 2020. Itu Nah, for information, mungkin muka-muka anak-anak di depan ini gak asing gitu ya, sama pasti udah sering lihat nih. Udah dua ini terkenal banget di manajemen kerja. Tepuk tangan buat anak-anak. Terima kasih. Nah, kenapa tadi saya bilang keren banget? Karena bisa dilihat di pakaian ini ada yang berbeda nih. Mungkin ada yang mau bisa jelasin kenapa pakaiannya beda sama saya mungkin? Gimana? Mungkin ya nggak sekeren yang dibilang Teh Rania ya. Cuman mungkin nanti kalian juga pasti ada saatnya lah untuk memakai pakaian seperti ini. Kan semuanya juga ada masanya. Betul. Berarti kami tadi sebelum kita tag ini tuh kita habis ngapain kan? Habis prosesi wisuda. Wih, tekan Alhamdulillah. Jadi anak-anak depan ini sudah bergelar Exlog official, udah resmi bergelar Exlog. Keren banget, makanya itu kenapa saya bilang episode kali ini tuh keren banget. Jadi kita mau ngobrolnya ini pertanyaan-pertanyaan yang random aja, lucu-lucuan aja, terus tapi bisa ngasih buat anak-anak kita yang lagi nonton di rumah. Boleh Pak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama boleh? Boleh. Siap. Spill dong judul skripsinya. Masih ingat nggak nih? Kira-kira ya, ini kan dulu ya teman-teman ya. Coba masih ingat nggak dari kamu dulu mungkin? Untuk judul skripsi saya itu perancangan tata letak gudang di PT Misumi menggunakan metode ARC ARD. Wih, masih ingat teman-teman? Alhamdulillah. Dari skripsi yang sudah akan selesaikan ya, kalian sudah selesaikan. Ada nggak kendala atau kayak dari judul dulu deh, kenapa milih judul itu? Karena mungkin satu sisi itu kan pasti walaupun kita logistik kan kita pasti punya minat tersendiri gitu ya. Nah kebetulan minat saya itu di bagian gudangnya dan kebetulan waktu survei ke perusahaan itu permasalahan yang terjadi itu tata letaknya karena masih ada banyak barang yang menimbun seperti itulah. Jadi waktu survei dan kebetulan dari perusahaannya boleh untuk mengambil topik ini gitu. Berarti itu dari minat ya Mas ya? Dan permasalahan yang ada di perusahaan juga. Kalau kendala selama skripsi sih sebenarnya di diri sendiri ya. Ya. Kenapa tuh sama diri sendiri? Ya mungkin kan saya terutama mungkin ada banyak magernya gitu. Itu nggak boleh dicontoh ya Raiders. Udah. Iya sih cuman itu sih kendalanya di diri aja. Ya berarti mungkin kesimpulannya buat Raiders di rumah, skrip itu gampang kan kalau kitanya nggak Betul. Itu. Dari kantor tadi Judulnya analisis kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan pada perusahaan XYZ. Kendalanya kan selama Kendalanya kurang lebih sama ya sebenarnya. Kalau bisa naklukin diri sendiri ya bakal lancar, apalagi kalau dosen-dosen kita suportif. Ya gampang lah harusnya mah. Ya rajin bimbingan, rajin diskusi sama teman yang seangkatan, sama-sama di skripsi. Percayalah pasti lulus. Udah dapat banyak tipsnya dari akang-akang dan apa yang harus kalian hindari kalau misalnya kalian mau skripsian gitu ya. Ini saya mau minta rekam. Seberapa 1 dari 10 seberapa deg-degannya akang waktu sidang skripsi, sidang TA. Dari kantor dulu deh sekarang. Kalau saya sendiri 10/10. 10/10. Karena pengujian Pak Eka.
Karena di Prodi itu terkenal kalau Pak Eka yang nguji rada apa ya, kayak tuh Susah. rada susah, terus detail, jeli, jadi kita harus nyiapin bener-bener paham apa yang kita tulis, terus dipaparin. Jadi riders harus bener-bener nyiapin lah, prefer sebelum menghadap Pak Eka kalau diuji sama Pak Eka. Itu ada sedikit bocoran buat riders yang lagi nonton. Dari Kang Fahmi, 1 sampai 10. 1 sampai 10 saya berapa ya? Bisa 11 mungkin. Ini lebih lagi, kenapa? Sebenarnya sih kalau deg-degan pasti ya 10 per 10. Cuman kan bagaimana kita mengatasi deg-degan itu? Ya mungkin sama seperti yang dibilang Tori gitu, kayak kita mempersiapkan untuk nanti materi presentasi. Terus kalau untuk kayak pertanyaan-pertanyaan itu kan biasanya ada yang nggak kita pikirin ya. Tapi kalau misalkan kita benar-benar ngerjainnya, itu pasti bisa terjawab sih. Wow, ini tepuk tangan dong. Tips-tipsnya menurut saya mantap banget. Karena kebetulan saya lagi skrip juga Kak. Wah, semangat kalau gitu. Wah, terima kasih. Buat trainer juga lagi skripnya semangat dari Kang Fahmi. Nanti ya, tolong ya editor juga semangat dari Kang Fahmi. Dan cara Kasih yang mau tapi. emang tapi. Nah, editor. Siapa editor ya? Oke. Nah, karena saya juga lagi skripsian nih kan ya. Dan masih ada dari juga lagi skripsian. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat mereka dari Kang? Kalau dari saya mungkin pesannya itu semangat. Terus yang kedua itu bukan memilih teman dulu ya. Cuman kalau untuk skripsi, kalau misal kalian udah ngajak teman kalian, terus teman kalian nggak mau, udah kalian sendiri aja gitu. Oke. Karena kan kalau buat skripsi kan itu untuk kepentingan pribadi sendiri kan. Kecuali kalau tugas besar itu kan masih kelompok. Itu sih mungkin juga temennya ngerti lah kalau misal kita gerak duluan gitu. Kalau misalkan dia iri ya berarti dia yang salah. Walaupun saya agak telat juga ya. Apa-apa kan, yang penting selesai. Ya, Bukan berapa waktu Pak, tapi tanggung jawab akan penyelesaian di akhir. Betul. Paham? Agak. Dari yang tadi. Kalau saran dari saya sih sebenarnya jangan ketinggalan gelombangnya aja. Kan kalau misalnya Rania kan lagi nyusun sama angkatan 2021 ya. Betul. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan gelombang di penyusunan angkatan 21 itu. Jadi Hasil. karena kalau sepengalaman saya melihat teman-teman saya ini bukan ngejudge teman-teman saya sebenarnya, tapi lebih ke agaknya sulit ya kalau teman-teman kita udah pada selesai. Nah, ya. Ini bukan nyinggung juga Kang. Iya, maksudnya kayak gitu. Iya, jadi Saya ada sedih juga. ya masuk bareng-bareng, sebisa mungkin keluar bareng-bareng. Betul. Jadi mungkin kalau dari Bang Fahmi itu waktu nggak masalah yang penting selesai. Tapi kalau dari Bang Gal itu lebih ke euforianya ya Bang ya. Karena nanti kalau misalnya barang angkatan kalian kan udah kenal juga ya, udah kenal jadi ada temennya yang satu frekuensi, satu rasanya jadi sama-sama gitu. Cuman ya lebih baik seperti Kang Tori gitu, tepat waktu. Biar kalau sekarang ya saya mungkin nggak ada teman seangkatan, adanya teman seperjuangan. Teman angkatan saya udah duluan ya. Oh, ya. Jadi kalau untuk yang telat dan dicontoh ya Reders, saya mohon maaf mencontohkan yang tidak baik. Yang penting selesai ya kalau dari saya sih. Ya, Yang penting betul, selesai. tanggung jawab. Karena itu tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab orang tua juga yang sudah membiayai. Benar kan ya? Betul. Oke, nah untuk judul nih Kang, tadi kan yang judul di spill ya judulnya. Waktu kepikiran judul itu kira-kira semester berapa nih? Kalau dari Kang Fahmi mungkin setelah ada minat gudang tadi tuh munculnya di semester berapa? Semester sekarang tuh 12. Genap. Iya. Kan ganjil Pak. Ganjil. Kalau saya mulai itu tuh di semester 11 untuk konsultasi mengenai judul. Nah, itu alhamdulillahnya itu langsung di ACC. Dan nah, itu balik lagi tadi kendalanya kan di diri saya. Jadi itu saya tunda, saya baru mengejar lagi di semester genap awal.
dan untung alhamdulillahnya selesai gitu. Harus selesai, pasti selesai juga. Pasti ya kalau misalnya udah rasa pengen, nah terus pasti pengen lah pakai toga, pakai baju seperti amal depan, masa nggak mau? Pasti harus ada pacuan, harus ada motivasi gitu. Kalau dari Kang Torik nih, Saya kepikiran judulnya pas lihat teman sehimpunan pada ngerjain. Oh ya, itu juga acuan guys. Iya. Jadi kena cambukan ibaratnya. Aduh, ini yang lain udah pada ngerjain, saya belum mulai kan. Ya, akhirnya harus langsung bimbing Pak Budi. Nah. Diskusi, akhirnya ketemulah judulnya. wah, berarti circle juga emang termasuk ya? Baru. Circle baru. Nah, karena tadi disinggung ya himpunan, berarti yang akalnya juga himpunan kan. Nah, ada macam menurut orang tuh takutnya nih redes-redes, saya pengen tahu redes-redes itu jangan sampai berpikir bahwa himpunan ini mengganggu akademik, itu enggak ya Bang ya? Enggak. Kan? Apa yang bisa kita kasih buat calon-calon AKPH yang mau juga lulus dengan baik gitu? Iman itu ganggu nggak sih sebenarnya? AKPH ya terutama? Ya, kalau bagi saya sih enggak sih harusnya. Soalnya kan mungkin tujuan Raiders kesini itu kan untuk kuliah kan. Jadi mungkin tanggung jawab nomor satunya itu tanggung jawab nomor satunya itu perkuliahan. Terus karena di kuliah itu kalian mungkin masuk AKPH, ya kalian bedanya cuma memiliki tanggung jawab yang lain aja. Cuman tanggung jawab yang paling besar itu tetap tanggung jawab untuk kuliah. Jadi nggak ganggu ya Kang? Nggak ganggu. Dari yang paling? Ya. Persis seperti Kang Fahmi sebenarnya. Ke Bandung, apalagi buat khususnya saya perantau ya dari Pulau Sulawesi ke sini pasti buat kuliah, buat himpunan nambah pengalaman. Ya pokoknya mah kuliah nomor 1, himpunan kalau bisa 1,5. Itu dia. Ya. Waduh. Berarti kesimpulannya buat Raiders yang nonton himpunan itu nggak ganggu bahwa dapat insight baru ya Bang ya kalau dari himpunan itu, jadi biar dunia di kuliah ini kan udah terjadi berkali-kali. Jadi maksudnya nanti kalau menurut saya kalau udah S2 tuh banyaknya yang lebih tua gitu ya Bang ya. Jadi kalau sekarang kan masih seumuran, seangkatan, jadi punya insight baru, punya relasi baru. Jadi jangan sampai berpikir himpunan itu ganggu, enggak sama sekali deh. Terus lanjutnya Bang ya, kalau pas sudah lulus nih Kang, udah ada yang dapat pekerjaan atau belum dari akang-akang? Kalau saya sih untuk sekarang saya belum ya, karena saya juga belum kemarin selesai gitu, dan saya juga belum mendapatkan pekerjaan. Cuman kalau untuk menaruh lamaran itu alhamdulillah sudah, dan mungkin semoga rezekinya datang secepatnya lah. Kalau saya sendiri alhamdulillah udah dapat, terima. Ya. Tinggal nunggu info loker dari kantor. Nah, betul, berarti kalau ada yang mau info loker, cek kantor nanti misalnya mau loker. Jadi bubar. Berarti kita dapat 2 insight yang berbeda nih dari yang apa. Tadi yang pesan-pesan untuk manajemen logistik dan para Raiders yang ada dari kantor dulu deh. Oke. Pesan buat Raiders keluarga besar program studi manajemen logistik, khususnya mungkin pesannya semangat terus, tetap solid, tetap utuh, perkasa berkarya. Kita salah satu yang terbesar di ULBI, jangan sampai kalah, jangan sampai kendor semangatnya, dan kuliahnya juga jangan sampai berantakan. Pokoknya sebisa mungkin semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Ke Bandung buat kuliah, selesaikan kuliah, himpunan tambah pengalaman. Itu aja dari saya. Dari yang Fahmi? Kalau dari saya mungkin pertama pesan itu saya minta maaf kalau misalkan selama di dunia kampus ini atau di Magis saya ada salah kata ataupun perbuatan, lalu saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh anggota di Magis, untuk Raiders semua. Kalau pesannya mungkin kalian yang maba pasti saya kayak teman-teman saya dulu aja, pasti kan ada yang entah gara-gara keterima PTN, entah keterima di universitas mana, dan menjadikan tuh di Magis itu
pilihan terakhirnya gitu. Dan jadinya tuh males-malesan gitu. Untuk itu kalian kalau bagi saya ya menurut saya jalani dulu aja yang ada di depan mata kalian. Jangan terlalu fokus untuk mengejar yang jauh gitu loh. Kadang pilihan yang terbaik itu adalah menjalaninya. Wah, quotes lagi nih dari Kang Fahmi. Mungkin sedikit aja podcast kita kali ini, dan saya percaya banget Brothers pasti banyak banget dapat insight, dapat banget motivasi dari akang-akangnya. Dan buat Brothers tadi yang udah disampaikan sama akang depan ini, jangan dilupain, tanam dalam hati. Himagis bukan ganggu, Himagis nggak pernah ganggu, Himagis tetap mengutamakan akademis nomor 1. Oke, satu kata buat respect. Konten kita respect. Satu kata. Subscribe boleh. Mantap. Ngabarin. Share. Mungkin sekian edisi respect kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi buat abang-abang yang udah bersedia. Terima kasih kembali. Kita kali ini. Sampai ketemu